Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun terima kasih yang kami hormati Pak Muzakir sebagai panitia. Alhamdulillah hari ini saya bisa presentasi dalam rangka Diklat Pendidikan Nasional dalam rangka penerapan Bhinneka Tunggal Ika, karakter Bhinneka Tunggal Ika. Adapun judul kami adalah mengisi kemerdekaan, kolaborasi atau kompetisi. Mengapa saya mengambil tema ini? Kita lihat dari sejarah kemerdekaan itu sendiri, bahwa untuk merebut kemerdekaan itu sejarahnya yang sangat panjang sekali, ratusan tahun lamanya, dapat pengorbanan di sana, pengorbanan apakah harta, benda, bahkan nyawa. Beratus-ratus tahun, hampir 350 tahun kita dijajah. Penjajah sangat tertarik sekali dengan negara Indonesia ini, karena Indonesia ini sumber daya alamnya sangat unggul, negara subur dan makmur. Maka penjajah bagaimanapun caranya dia akan memberikan strategi supaya dia bisa menguasai Indonesia. Salah satu yang kita kenal dalam waktu sejarah itu adalah divide et impera. Mereka memecah belah, mengadu domba bangsa kita. Kelompok-kelompok besar, banyak kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka gampang untuk diadu-adu antara satu kelompok dan kelompok lain. Kemudian terjadi monopoli semua aspek. Sumber daya alam dimonopoli, perdagangan, komunikasi, ekonomi, dan semuanya mereka monopoli. Jadi penjajah sangat tertarik sekali dengan Indonesia. Barangkali sampai sekarang masih ada ketertarikan seperti itu. Kalau kita lihat dari kondisi ini, dari pusat statistik tahun 2020, penduduk kita itu sebanyak 270,2 juta jiwa. Nah, 70,72% itu usia produktif. Jadi 70% lebih itu usia produktif umur 15 sampai 64 tahun. Ini kalau tidak hati-hati, ini lapangan kerja kalau tidak ada, maka ini akan menimbulkan masalah yang sangat rumit sekali. Pengangguran yang sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, partai politik sampai saat ini yang terdaftar itu 42 buah partai politik di KPU sampai bulan Mei sampai Juli 2022 ini. Jadi alangkah banyaknya kelompok-kelompok kita partai politik di Indonesia ini. 42 buah. Belum lagi tantangan saat ini masa pandemi COVID, revolusi industri, kemudian era disrupsi, perubahan secara masif, kacau, serta pengaruh budaya lainnya menyebabkan mengisi kemerdekaan ini semakin bertambah sulit. Apalagi abad 21 ini, semuanya era digital. Jadi konvensional menjadi era digital. Membuat perilaku budaya kita menjadi limbung, ragu, tidak percaya diri terhadap perubahannya yang begitu sangat cepat ini. Jadi dengan adanya era digital semua ini, maka mereka juga akan limbung, akan ragu, tidak percaya diri terhadap perubahan itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sebaiknya mengisi kemerdekaan itu? Saya menawarkan itu berkolaborasi atau berkompetisi. Nah, kita lihat kompetisi. Kompetisi itu memperlihatkan keunggulan masing-masing individu. Jadi kalau orang berkompetisi, dia pasti akan melihatkan keunggulannya.
mana dia lebih unggul, kemampuan apa yang lebih unggul. Maka orang berkompetisi pasti dia seperti itu. Sebenarnya hidup ini memang berkompetisi. Tidak ada hidup tanpa kompetisi. Kalau tidak berkompetisi ya matilah dia. Mulai dari lahir sampai dia besar mesti berkompetisi. Kompetisi itu di semua aspek dalam kehidupan kita. Kalau kita di bidang pendidikan juga berkompetisi, mulai dari mencari sekolah saja sudah berkompetisi. Mencari sekolah unggul berkompetisi. Dengan tes atau dengan yang lain. Di dunia kerja juga berkompetisi. Lapangan kerja akan berkompetisi tentang keterampilan yang akan diterima. Tuntutan dunia kerja itu berkompetisi semuanya. Kompetisi itu kalau secara positif manfaatnya, si individu itu bisa mengeluarkan potensi dari dalam dirinya karena dia mengeluarkan keunggulannya. Tapi kompetisi itu juga mengakibatkan dampak negatif. Salah satunya suzon, salah sangka, bersangka buruk kepada orang lain. Orang lain unggul, jangan-jangan, nah itulah suzon itu. Jadi asal ada orang yang unggul dari kita, maka akan ada muncul kira-kira seperti itu, bersangka buruk itu. Orang unggul di bidang kekayaannya juga begitu, di bidang pendidikannya juga begitu. Mungkin jadi ada prasangka kalau dia kompetisi itu muncul. Kemudian yang kedua, kalau orang berkompetisi, dia menciptakan jarak yang jauh antar manusia itu. Jadi selama ini jaraknya mereka lebih dekat, karena dia berkompetisi, maka menciptakan jarak yang begitu jauh dengan mereka. Padahal mereka sebenarnya dalam satu kelompok. Apalagi dalam partai. Sedikit saja berbeda, maka mereka tidak mampu dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, keharmonisan antar manusia itu rusak. Dengan adanya kompetisi, keharmonisan antar manusia menjadi lebih rusak. Jadi kompetisi bisa menciptakan positif juga bisa negatif. Misalnya, sekarang kalau kita lihat dari tenaga asing yang ada di Indonesia, itu menurut data Mei 2022, itu sebanyak 109,5 ribu orang tenaga asing di Indonesia. Itu yang tercatat di Kementerian Tenaga Kerja. Mereka unggul keterampilannya dibandingkan dengan kita. Kalau seperti itu, apa kita bisa berkompetisi? Nah, kolaborasi. Kolaborasi itu adalah interaksi sosial. Adanya aktivitas tertentu mencapai tujuan bersama yang saling membantu. Jadi kolaborasi adalah suatu aktivitas bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi terjadi kerjasama antara individu dengan individu lainnya. Instansi dengan instansi lainnya yang lebih dari satu. Untuk memahami masalah yang dihadapi dapat dikerjakan secara bersama-sama. Jadi kolaborasi bisa saja antara individu dengan individu lain, juga antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Jadi intinya kolaborasi, kerjasama, saling membantu menyelesaikan masalah. Apa saja komponen yang harus ada di dalam kolaborasi? Itu ada 6 prinsip dalam kolaborasi. Pertama harus ada admin, personal yang terlibat. Jadi harus ada orang yang terlibat di dalam kolaborasi. Money, harus ada dana operasional yang diperlukan untuk berkolaborasi. Kemudian metode, cara yang digunakan untuk
berkolaborasi. Kemudian material, bahan-bahan yang perlukan untuk kerjasama, baik hardware maupun softwarenya. Kemudian ada mesin, peralatan yang digunakan, kemudian ada market. Tapi di sini market di sini bukan pasar, tapi adalah sasaran atau objek yang akan diselesaikan secara berkolaborasi. Mengapa itu penting berkolaborasi? Yang pertama, kita tidak akan bisa melakukan semuanya sendiri. Kita lihat mulai dari kita lahir sampai kita meninggal tidak bisa sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus membangun jaringan networking. Kita tidak akan bisa maju kalau kita sendirian, itu sudah pasti. Kemudian dapat menginspirasi dan memberikan pelajaran. Dengan berkolaborasi, kita memperoleh inspirasi, memperoleh pelajaran dari yang lainnya. Kemudian memberikan perubahan positif kalau kita berkolaborasi. Kemudian mampu memecahkan masalah, kemudian membuat inovasi, dan berkolaborasi itu bisa menyenangkan. Kemudian apa manfaatnya kita berkolaborasi? Pertama, kalau kita berkolaborasi, yang sangat penting itu membantu menyelesaikan masalah. Karena dengan kolaborasi melibatkan orang-orang dengan ahli tertentu. Dengan adanya ahli, maka masalah bisa teratasi dengan tuntas. Jadi intinya berkolaborasi adalah kumpulan daripada ahli-ahli, orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua, kita mampu mengetahui dan menganalisis potensi diri. Dengan berkolaborasi, dapat melihat kelemahan dan keunggulan kita dibandingkan teman lainnya. Kalau kita tidak berkolaborasi, kita tidak kelihatan kelemahan kita dan juga tidak kelihatan keunggulan kita. Kemudian saling berbagi ilmu, dan dengan adanya berkolaborasi, maka kita bisa berbagi ilmu dari masing-masing anggota kolaborasi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Dengan bekerja sama, berkolaborasi, maka pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Bisa dari waktu, tenaga, dan dana yang dikerjakan. Jadi itulah konsep kompetisi dan kolaborasi. Kemudian sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik bermanfaat bagi orang lainnya. Jadi di sini kolaborasi itu sesuai dengan pernyataan terakhir ini bahwa kita bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau kita berkompetisi seperti tadi, ada jarak yang jauh antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, terserah kita, apakah kita harus berkompetisi atau berkolaborasi atau keduanya. Mungkin ini yang akan kita diskusikan. Demikian saja. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.